Netizen Indonesia harus hati-hati jika serang klub Mees Hilgers. Media Jepang pernah peringatkan ini. FIFA sebut laga timnas Indonesia versus Jepang perang bintang. Ragnar Oratmangun bawa kabar baik usai bicara dari hati ke hati dengan Ole Romeni soal gabung timnas Indonesia. Sesi latihan timnas Jepang penuh keceriaan jelang hadapi timnas Indonesia. La Grande Indonesia persiapkan koreografi untuk kobarkan semangat skuad Garuda dan ganggu mental Jepang. Halo football lovers, sebelum lanjut kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten teranyar dari Fontastic Sport. Terima kasih. Timnas Jepang kembali menggelar sesi latihan intensif jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan kali ini digelar di lapangan Agelora Bung Karno, Jakarta, 13 November 2024. Meskipun sesi latihan dijadwalkan mulai pukul 17.30 sore, pasukan Hajime Moriyasu sudah tiba lebih awal, sekitar pukul 17.20 sore, disambut antusias oleh para penggemar yang sudah menunggu sejak sore. Begitu turun dari bus, para pemain Jepang langsung melangkah cepat menuju lapangan. Mereka tampak bersemangat dan langsung memulai pemanasan. Para pemain memulai latihan dengan berlari mengelilingi lapangan AGBK, memperlihatkan tingkat kebugaran yang prima. Setelah pemanasan, latihan dilanjutkan dengan sesi rondo yang biasa digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan umpan, serta keterampilan pemain dalam situasi tekanan. Suasana latihan pun terasa sangat ceria. Meskipun mereka berlatih serius, pemain-pemain Jepang terlihat menikmati momen tersebut. Tertawa dan bercanda satu sama lain, mereka tampak memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persiapan untuk pertandingan krusial, mereka tetap menjaga semangat tim yang positif. Tim pelatih yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu tetap memantau dan memberikan instruksi secara rinci. Setiap gerakan pemain dikoreksi dengan seksama, memastikan kesiapan tim untuk laga penting melawan Indonesia. Dengan atmosfer yang ceria namun penuh fokus, timnas Jepang siap menghadapi pertandingan besar yang akan datang. Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena tak bisa memperkuat skuad Garuda dalam laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain berusia 23 tahun ini awalnya masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, cedera hamstring yang dialaminya saat memperkuat FC Twente dalam laga melawan Willem de Gouw pada 2 November 2024 memaksanya absen. Meskipun sempat dimainkan kembali oleh pelatih FC Twente dalam laga melawan Ajax Amsterdam pada 10 November, Hilgers tetap diharuskan fokus pada pemulihan total. Keputusan ini diambil demi memastikan kondisinya benar-benar fit untuk kedepannya. Melalui akun Instagram pribadinya, Hilgers dengan tulus menyampaikan permintaan maafnya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini. Masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, agar saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Rasa kecewa juga dirasakan Hilgers, karena ini adalah kesempatan besar baginya untuk merasakan atmosfer luar biasa SUGBK saat Indonesia menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain, ungkap Hilgers. Walaupun tak bisa turut bertanding, Hilgers berkomitmen memberikan dukungan penuh dari jauh, mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih poin berharga dalam dua laga ini. Ia menyadari betapa pentingnya setiap poin untuk membawa Indonesia melaju ke babak berikutnya dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini, ujar Hilgers penuh semangat. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi momen penting bagi timnas Indonesia, dan dukungan dari pemain seperti Hilgers tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Sementara netizen Indonesia baru-baru ini mengguncang dunia maya dengan serangan terhadap akun-akun media sosial klub Mees Hilgers dan FC Twente setelah isu kehilangan pemain ini mencuat. Seiring dengan spekulasi mengenai masa depan Hilgers di timnas Indonesia, para penggemar Indonesia yang merasa kecewa melampiaskan kekecewaan mereka dengan menyerbu akun media sosial FC Twente, bahkan tak jarang menyerang akun-akun sosial media klub wanita dan akademi FC Twente yang tak ada kaitannya dengan isu ini.
Namun, jauh sebelum ini terjadi, media Jepang pernah memperingatkan mengenai perilaku netizen Indonesia yang menurut mereka kerap memberikan tekanan besar pada pemain asal Indonesia yang tampil di liga asing. Hal ini sempat mencuat saat Justin Hubner dan Pratama Arhan memperkuat klub-klub Jepang, Cerezo Osaka dan Tokyo Verde. Kedua pemain yang minim waktu bermain tersebut menjadi sasaran kritik para netizen Indonesia yang merasa kecewa dengan keputusan pelatih. Media Jepang, Big Globe, bahkan menyarankan klub-klub Jepang untuk berhati-hati dalam merekrut pemain asal Indonesia. Bukan karena masalah kualitas pemain, tetapi karena serangan brutal dari netizen Indonesia yang sering membuat suasana menjadi tidak nyaman, tulis Big Globe dalam laporannya. Mereka menambahkan bahwa serangan-serangan ini telah mempengaruhi persepsi terhadap pemain Indonesia di J-League meskipun sebelumnya banyak pemain Indonesia seperti Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali yang sukses berkarir di Jepang tanpa masalah besar. Bagi FC Twente, situasi yang terjadi pada Maes Hilgers tentu cukup pelik. Klub asal Belanda ini tengah berupaya untuk memulihkan kondisi Hilgers selama jeda internasional. Maes Hilgers sendiri sudah berjanji untuk tetap mendukung timnas Indonesia, meskipun ia tengah cedera. Dukungan dari pemain-pemain seperti Hilgers sangat penting bagi timnas Indonesia, apalagi menjelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, meski netizen Indonesia memiliki harapan besar untuk para pemain mereka, penting untuk diingat bahwa kritik yang berlebihan dan serangan terhadap klub dan pemain asing hanya akan memperburuk citra dan hubungan antara Indonesia dengan klub-klub luar negeri. Harapan terbaik bagi semua pihak adalah menjaga dukungan yang positif dan konstruktif demi perkembangan sepak bola Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kabar baik bagi bintang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangon, telah melakukan pendekatan pribadi kepada striker asal Belanda, Ole Romani, untuk mempertimbangkan bergabung memperkuat timnas Garuda. Saat ini, Ragnar memastikan bahwa pemain yang tengah membela FC Utrecht itu sedang serius menimbang tawaran besar ini. Romani, yang berusia 24 tahun, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga bagi lini depan timnas, memenuhi harapan banyak netizen Indonesia yang menginginkan daya serang yang lebih tajam. Program naturalisasi PSSI memang telah mendatangkan sejumlah pemain bertahan dan gelandang seperti Kevin Dix dan Maes Hilgers. Namun, penambahan seorang penyerang seperti Romani akan menjadi aset besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Ragnar, yang mengenal Romani sejak mereka sama-sama di Akademi NEC Nijmegen, secara pribadi mengajaknya untuk mempertimbangkan naturalisasi. Saya sudah berbicara dengannya, dia tengah memikirkannya. Saya berusaha meyakinkannya agar datang ke sini dan membantu timnas Indonesia. Ujar Ragnar kepada media awak. Romani adalah andalan FC Utrecht dan kiprah terbaiknya tercatat saat memperkuat FC Emmen di musim 2022-2023. Dengan torehan 11 gol dan 1 assist dalam 33 pertandingan. Hingga saat ini, dia telah mencetak 41 gol dan 15 assist dari 121 pertandingan di berbagai level, menunjukkan kualitasnya sebagai striker berbahaya. Dia masih memikirkan soal itu, dan saya menghargai apapun keputusannya, tambah Ragnar. Jika akhirnya Romani bergabung, kehadirannya akan memberi harapan besar bagi Indonesia di laga-laga internasional mendatang. Kita lihat saja nanti, tapi tentu akan sangat bagus bila ia bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia. Tutup Ragnar penuh harap. Kabar baik selanjutnya datang dari Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Akhirnya bisa bernafas lega setelah FIFA menerima bandingnya atas hukuman yang dijatuhkan. Awalnya, Sumarji menerima larangan mendampingi timnas Indonesia selama 4 pertandingan dan denda 90 juta setelah dianggap melontarkan kata-kata kasar kepada wasit dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Keputusan ini membuat Sumarji tidak bisa mendampingi tim saat melawan Cina pada laga keempat Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao. Sumarji merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut. Menurutnya, yang ia sampaikan hanyalah pertanyaan terkait waktu tambahan yang dianggapnya tidak sesuai, bukan kalimat kasar. Dengan bukti rekaman video dari menit ke-96 hingga ke-99, ia mengajukan banding ke FIFA untuk membela diri. Setelah proses panjang, FIFA akhirnya menerima bandingnya, dan hukuman larangan mendampingi pun dikurangi menjadi 1 pertandingan yang sudah dijalani saat melawan Cina.
Kabar baik ini memungkinkan Soemarji kembali mendampingi Garuda Nusantara pada laga-laga krusial berikutnya, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, asisten pelatih Kim Jong Jin yang juga dihukum dalam insiden serupa belum mendapatkan keringanan dari FIFA. Soemarji menyampaikan rasa syukurnya atas keputusan ini. Saya bersyukur banding diterima, jadi hanya satu sanksi yang saya jalani saat lawan Cina, dan sekarang bisa kembali dampingi timnas melawan Jepang dan Arab Saudi, ujarnya. Perjuangan banding Soemarji ini menjadi bukti penting bagi tim Indonesia, terutama saat laga semakin mendekati tahap-tahap penentuan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengimbau skuad Garuda untuk tampil percaya diri saat menghadapi tantangan berat melawan raksasa Asia, timnas Jepang, dalam laga lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam nanti. Meskipun Jepang berada di peringkat FIFA ke-15, jauh di atas Indonesia yang berada di urutan 130, Shin Tae-yong yakin bahwa kepercayaan diri bisa menjadi senjata ampuh bagi para pemainnya. Jepang adalah tim terbaik di Asia dalam peringkat FIFA. Namun, yang paling penting adalah keyakinan para pemain. Secara fisik dan mental, kita tidak kalah dari mereka, tegas Shin Tae-yong, mengajak pemainnya untuk tampil berani dan tidak gentar meski menghadapi tim kuat. Dalam persiapan terakhir, pelatih asal Korea Selatan ini menyampaikan kabar baik bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan siap bertarung tanpa cedera. Persiapan berjalan lancar dan semua pemain telah bergabung bersama tim untuk latihan intensif. Dengan skuad yang lengkap, Shin Tae-yong optimistis Indonesia memiliki peluang untuk meraih poin penting. Meski lawan kali ini adalah Jepang yang dikenal tangguh dan memiliki prestasi unggul. Bagi Indonesia, mencuri poin dari Jepang bisa menjadi dorongan besar untuk naik di klasemen. Saat ini, skuad Garuda duduk di peringkat kelima dengan 3 poin dan hanya terpaut 2 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Tambahan 3 poin dari laga melawan Jepang akan membuka peluang bagi Indonesia untuk naik ke peringkat kedua, memberikan suntikan motivasi tambahan bagi seluruh pemain. Dukungan penuh dari supporter Indonesia di SUGBK tentu diharapkan bisa menambah semangat tim. Shin Tae-yong dengan semangat pantang menyerahnya ingin mengukir sejarah dan menginspirasi para pemain serta seluruh pendukung Garuda untuk tetap percaya bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Komunitas supporter setia Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, tengah mempersiapkan koreografi spektakuler untuk memberikan dukungan luar biasa kepada skuad Garuda saat menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Koreografi ini bukan hanya sekadar hiasan visual, tetapi juga bagian dari strategi untuk membangkitkan semangat tim dan memberikan tekanan mental pada tim lawan Jepang. Pemasangan koreografi yang dipersiapkan dengan sangat matang dimulai pada Rabu, 13 November 2024. Dengan tim La Grande Indonesia bekerja keras memasang mozaik kertas di tribun utara stadion. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube mereka, perwakilan La Grande Indonesia, Martin, menjelaskan, "Hari ini kami mulai pemasangan mozaik di sektor bawah dan besok dilanjutkan ke sektor atas bersama persiapan koreografi utama untuk pertandingan nanti. Koreografi ini dijadwalkan akan disajikan pada momen yang sangat emosional, yaitu saat lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, berkumandang." Martin juga menambahkan bahwa persiapan untuk koreografi ini sudah dimulai sejak 30 hari lalu. Setelah laga melawan Australia, mereka telah memikirkan dengan cermat setiap detail untuk menciptakan sebuah koreografi yang tak hanya besar, tetapi juga unik. Ini adalah koreografi terbesar dan satu-satunya yang kami buat untuk pertandingan ini di Gelora Bung Karno, ujar Martin penuh semangat. La Grande Indonesia juga mengimbau agar para supporter datang lebih awal ke stadion, maksimal 2 jam sebelum pertandingan dimulai, untuk memastikan mereka bisa ambil bagian dalam koreografi besar ini. Diharapkan, koreografi ini bisa memberikan energi luar biasa bagi timnas Indonesia dan menjadi kekuatan tambahan yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Dengan semangat membara dari supporter dan koreografi yang memukau, laga Indonesia versus Jepang akan menjadi sebuah pertunjukan yang tak hanya memikat mata, tetapi juga membangkitkan kebanggaan dan semangat juang para pemain Garuda.
Eliano Reijnders baru-baru ini membagikan cerita menarik tentang pesan yang diterima dari sang kakak, Tijani Reijnders, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bagi sebagian orang, nama Tijani mungkin sudah tidak asing lagi, karena ia adalah andalan di lini tengah AC Milan. Sementara Eliano, meski lebih muda, memilih jalur yang berbeda dengan membela Timnas Indonesia, meski ia lahir di Belanda. Sebelum mengambil keputusan besar tersebut, Eliano berbicara dengan Tijani, yang dikenal sebagai sosok kakak yang sangat mendukung. Dia berkata padaku, "Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Indonesia itu negara yang indah," ungkap Eliano. Pesan tersebut memberi kekuatan besar bagi Eliano untuk melangkah ke panggung internasional bersama Timnas Indonesia. Namun, ada yang lebih menarik lagi. Tijani tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga menantang adiknya untuk meraih impian bersama, yakni lolos ke Piala Dunia. Dalam sebuah percakapan, Tijani berkata, "Ayo ke Piala Dunia, siapa tahu kita bisa bertemu di sana. Belanda versus Indonesia." Itu adalah mimpi besar mereka, dan Eliano berharap bisa mewujudkannya. "Saya ingin bermain bersama di Piala Dunia, seperti yang dilakukan Jerome dan Kevin Prince Boateng," tuturnya, merujuk pada kisah saudara Boateng yang bermain untuk negara berbeda, Jerome untuk Jerman dan Kevin Prince untuk Ghana, yang bertemu di Piala Dunia 2010. Eliano pun merasa bahwa bisa bermain melawan kakaknya di Piala Dunia adalah suatu hal yang luar biasa. Itu akan jadi laga yang sangat istimewa. Tambahnya, bagi mereka berdua, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang mewujudkan impian besar bersama keluarga dan negara masing-masing. Tentu, ini akan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Akun Instagram FIFA World Cup baru-baru ini menggelar sorotan besar untuk laga perang bintang yang akan berlangsung antara Timnas Indonesia dan Jepang. Pertandingan ini akan menjadi laga penting dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam postingan terbaru, FIFA mempromosikan duel seru antara para pemain kunci dari kedua tim. Di antaranya, Marcelino Ferdinand yang akan bersaing melawan Kaoru Mitoma, bintang Jepang yang dikenal dengan kecepatan dan dribblenya yang memukau. Ada pula pertarungan menarik antara Rafael Struijk dan Ayase Ueda, serta Tom Haye yang bakal berhadapan dengan Hidemasa Morita di lini tengah. Di sektor belakang, kita akan melihat duel antara Jay Ijes dan Kou Itakura. Sementara di posisi sayap, Ragnar Oratmangoen akan beradu dengan Takefusa Kubo. Tak kalah seru, di bawah Mister Gawang, Maarten Paes dari Indonesia akan diuji oleh tendangan-tendangan tajam dari penjaga gawang Jepang, Zion Suzuki. Dalam caption Instagramnya, FIFA menulis, "Perang bintang dalam laga Indonesia versus Jepang," yang semakin memanaskan antisipasi terhadap pertandingan ini. Tak lama setelah itu, FIFA mengajak pengikutnya untuk berpartisipasi dengan bertanya, "Duel siapa yang paling kalian tunggu?" Komentar-komentar netizen pun langsung meramaikan. Banyak yang menyoroti Kevin Dix versus Takefusa Kubo sebagai duel yang paling dinanti. Sementara beberapa lainnya menyebutkan Wataru Endo versus Kevin Dix, atau bahkan Marcelino Ferdinand yang menjadi harapan besar Indonesia dalam menghadapi Mitoma. Dengan persaingan yang begitu ketat dan penuh bintang, pertandingan ini dipastikan akan menyajikan aksi yang penuh drama dan kejutan. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu sudah tak sabar menyaksikan duel seru antara kedua tim raksasa Asia ini.